Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Giok Mingwan dalam program Tribun Talks. Tribuners, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat segala lini memutar otak. Kebiasaan baru bahkan diinisiasi agar kegiatan bisa tetap berjalan namun masih mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan. Gojek kemudian hadir menjadi one-stop solution bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas dilengkapi standar protokol keseharian proteksi ekstra. Selain itu, Gojek juga menginisiasi pembayaran secara virtual. Nah, bahkan sistem pembayaran menggunakan GoPay juga menjadi pendukung kemajuan wisata di Bogor. Nah, untuk mengetahui bagaimana peran ekosistem Gojek ini, kita sudah bersama Vice President Regional Corporate Affairs at Gojek, Mbak Arum Prasojo, dan Distrik Head Bogor Bekasi at Gojek, Dimas Ganjar Ramadan. Halo, selamat siang Mbak Arum dan Mas Dimas. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak dan selamat siang Tribuners yang menyaksikan obrolan kita. Oke, dan Gojekers Gojekers juga dan rekan-rekan mitra ya. Rekan-rekan mitra mantap. Ya. Oke, Mbak Arum dan Mas Dimas nih, sejak awal Gojek hadir untuk memberi solusi praktis dalam mengatasi kepadatan lalu lintas ya, seperti misalnya Gojek Ride ya salah satunya. Nah, banyak orang yang sudah mengandalkan layanan Gojek ini. Nah, tapi saat pandemi ini bagaimana Gojek memberikan kenyamanan untuk para pelanggannya? Ya. Aku dulu ya Mas Dimas, saya jelasin Oke, mungkin ya. silahkan Barum. Oke, pada dasarnya memang pandemi itu bukan sesuatu yang dampaknya tuh nggak cuma di kami ya, hampir Ya, semua lini bisnis, hampir semua elemen masyarakat mengalami, dan ini sudah tahun kedua di mana kita sudah mulai mengalami peredaan ya, dan mau menuju dan endemi ini ya. menjadi ucapan syukur kita bersama. Iya, betul. Kami pun mensyukuri itu karena kami kan dalam ekosistem kami itu terlibat di dalamnya para mitra kami yang harus kami pikirkan secara sustainability, pertumbuhan pendapatan mereka. Nah, sejak awal kami menjadi pioneer dalam hal menerapkan penting kalau di selama pandemi adalah protokol kesehatan. Kami ada proteksi ekstra namanya. Nah, protokol kesehatan ini kami berlakukan memang menjadi sebuah mandatori tidak hanya di mitra transportasi yaitu GoRed dan GoCar, tapi juga keluarga mitra kami yang menjalankan bisnis dengan bersama GoFood. Ya, maupun GoPay gitu ya, para merchant kami, mitra usaha kami. Jadi artinya bahwa apapun yang dalam beraktivitas kami sangat menanamkan protokol kesehatan. Itu yang pertama dengan proteksi ekstra. Yang kedua tentunya kami juga memfasilitasi semua mitra kami. Ya, udah bahkan ratusan ribu ya, ribuan mitra kami itu ya, puluhan ribu, ratusan ribu itu mitra kami pun didorong untuk vaksinasi yang utama. Oke, vaksinasi. Ya, jadi awal-awal di mana vaksinasi masih sifatnya masih langka dan penetrasi masih rendah, Gojek terdepan dorong memfasilitasi ya seluruh Indonesia mitra kami, bahkan mitra kami di regional lain pun juga mengalami hal yang sama untuk didorong untuk vaksinasi. Karena ini yang menjadi hal yang terpenting ketika kita berinteraksi dengan pelanggan. Ya. Apalagi sampai ke level booster itu kami lakukan fasilitasi itu, dan kedua kami nggak berhenti untuk mensosialisasi pentingnya sebuah protokol kesehatan. Kami menggandeng beberapa pakar kesehatan dan juga juru bicaranya Satgas Covid salah satunya untuk kita sosialisasi di seluruh Indonesia. Driver kita termasuk yang di Mitra Bogor ya, di Bogor Raya itu kami sosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Ya, sehingga mereka bisa memahami, menyadari kalau kita sama-sama ini masalahnya kita harus berjuang bersama. Kalau kita tidak punya kesadaran yang sama, repot. Nah, itu dari sisi mitra kami. Dari sisi pelanggan juga kami tidak berhenti untuk memberikan kesadaran yang sama. Bahkan nih kalau mitra kami menerima orderan, kalau ternyata pelanggannya nggak mau pakai masker, itu bisa dibatalkan dengan alasan tersebut. Dan sebaliknya pelanggan juga bisa membatalkan kalau didapati mitra kami tidak memenuhi protokol kesehatan, salah satunya dari hal masker. Itu kami perbolehkan gitu untuk melakukan pembatalan order ya dengan alasan tersebut. Artinya bahwa kalau kita bicara protokol kesehatan itu elemen pentingnya adalah ya Gojeknya, mitranya dan pelanggannya. Karena ini untuk keamanan bersama. Kebayang nggak sih kalau mitra kami terimpact misalnya? Kan kasihan juga keluarganya mitra ya. Betul. Terus mitra juga terimpact, kasihan juga keluarga pelanggan. Jadi ini sebuah kerjasama yang meliputi semua elemen. Jadi itu yang kami lakukan ketika pandemi berlangsung ya. Dan tentunya di luar itu juga ada hal di mana kami menyadari bahwa pasti penurunan terjadi ya selama pandemi awal-awal gitu. Sekarang sudah terjadi pemulihan, tapi pandemi sudah terjadi dan ini bukan hal yang mudah buat mitra kami. Untuk itu
waktu awal pandemi berlangsung kami memberikan dukungan kepada mitra kami, dukungan semacam kepemenuhan hidup hari-hari ya. Kami ada sediakan voucher untuk mitra kami bisa klaim voucher untuk beli barang harian di partner kami di Alfamart. Itulah bentuk dukungan bagaimana agar ekosistem kami ini tidak hanya sehat sendiri di Gojek, tapi mitra kami juga ikut sehat ya. Iya. Mau mitra driver maupun mitra usaha. Bahkan kami terharu mitra usaha GoFood itu bisa bergotong royong untuk memberikan dukungan juga mitra driver, karena mitra usaha GoFood menyadari keberadaannya tuh nggak lepas juga dari mitra driver. Beberapa di Bogor juga pernah terjadi mereka memberikan kayak voucher untuk kita fasilitasi ya, voucher untuk makanannya mitra untuk dan keluarganya. Dan keluarganya juga. Iya, bentuk gotong royong yang kami rasakan bahwa kami ini satu keluarga besar ya. Jadi dan bahkan beberapa heroik terjadi di mitra kami itu membantu ketika chaos ya waktu terjadi pandemi yang tinggi, tren yang tinggi, membantu loh untuk pendistribusian oksigen. Ya, jadi kami merasakan bagaimana pandemi ini memperkuat hubungan kami ya, gotong royong juga tidak hanya ke sesama anggota ekosistem tapi juga ke masyarakat juga. Dan di Bogor pun kami merasakan, mungkin nanti Mas Dimas bisa cerita bagaimana kami mau bangkit karena kami adalah bagian dari warga negara Indonesia dan warga negara kota Bogor Raya. Kami merasa penting untuk mendukung bahwa ekosistem Gojek ini bisa menjadi solusi kebangkitan ekonomi di Bogor Raya. Mas Dimas mungkin mau menambahkan, silakan. Terima kasih Mbak Rum. Menambahkan sedikit, jadi kita juga untuk pelanggan kita tuh ada layanan gitu ya untuk GoCar Protect Plus gitu ya, di mana GoCar Protect Plus ini tuh dilengkapi dengan air purifier gitu ya. Jadi dengan air purifier ini kita memberikan ekstra kenyamanan gitu, dan dengan ini harapannya juga bisa mengurangi tadi gitu ya potensi dari penyebaran dari virus itu sendiri gitu ya. Dan kita juga berusaha untuk bagaimana bukan hanya sekedar untuk pelanggan gitu ya, tapi untuk umum gitu ya, kita memberikan contoh misalnya di stasiun Bogor gitu ya, kita menyediakan titik-titik instan gitu untuk kemudahan bagi pelanggan untuk segera bertemu dengan mitra-mitra driver kami. Itu namanya Gojek Instan ya. Gojek Instan, betul. Dan itu ada tersedia di beberapa tempat di Bogor. Salah satunya di stasiun Bogor. Karena memang mobilitas tinggi di sana. Sangat tinggi ya. Jadi kita tahu masyarakat Bogor yang mobilitasnya sangat tinggi gitu ya, berkomuter gitu ya dari Bogor ke Jakarta ataupun sebaliknya atau ke kota-kota lain. Kita juga melihat bahwa pelanggan membutuhkan pelayanan atau fitur berbeda nih untuk di stasiun Bogor, sehingga kita memberikan layanan instan gitu ya. Jadi kita ngomong Gojek Instan sehingga langsung bisa bertemu dengan drivernya dan bisa langsung seinstan itu bareng untuk langsung berangkat. Mengurangi kerumunan antrian. Betul, mengurangi. Kemudian juga driver juga lebih tertib, jadi mengurangi kemacetan juga. Betul, jadi kenyamanan baik dari pelanggan, mitra kami dan juga masyarakat yang di sekitar gitu ya. Jadi gak harus lama nunggu ya. Jadi efektif juga ya yang buru-buru gitu. Tidak ada penumpukan lah ya. Tidak penumpukan. Jadi Oke. Nah, tadi kan disebutin juga ada Gojek Protect ya. Terus di yang Gojek yang car-nya itu ada air purifier. Nah, ini tuh semua mitra itu menggunakan fasilitas itu atau justru ada klasifikasinya gitu? Seperti apa? Mungkin baru atau Mas Dimas? Mas Dimas mungkin yang GoCar Protect Plus itu gimana sih bisa dinikmati? Jadi untuk GoCar Protect Plus ini sebenarnya dari awal pelanggan ketika mau melakukan pemesanan gitu ya untuk GoCar Protect Plus ini di aplikasi Gojek gitu ya, itu nanti tersedia pemilihan gitu ya. Jadi mitra-mitra yang tergabung dalam layanan Protect Plus itu otomatis nanti ketika pelanggan melakukan pemesanan terhadap Protect Plus itu mitra kami yang membawa layanan tersebut itu secara langsung ada di layanan tersebut di Protect Plus tersebut gitu. Jadi ada pilihan GoCar yang reguler, ada yang GoCar Protect Plus. Memang ada selisih
Tarif biaya, tapi tarifnya itu pun masih terjangkau ya. Betul. Oke. Nah, saat ini kan beberapa aturan sudah mulai dilonggarkan ya, PPKM-nya juga udah mulai turun gitu levelnya. Nah, lantas gimana nih nasib sistem ini nih? Kan tadi ada Gojek Instan, ada Gokar Protect Plus. Nah, ini apakah masih akan diterapkan atau seperti apa? Kalau Gojek Instan itu memang sebelum pandemi pun sudah ada. Jadi emang bukan cuma untuk mengurangi kerumunan, tapi juga untuk efektivitas ini ya, waktu ya. Oke. Terus yang Gokar Protect Plus itu gimana? Mas? Oke, karena kita sangat mendengarkan gitu ya dalam hal kita melakukan research gitu ya, kita melakukan bagaimana cara kita mengetahui nih kebutuhan dari pelanggan gitu ya, meskipun kita bisa bilang kondisi sudah membaik gitu ya, tapi bukan berarti kita lengah gitu. Betul. Ya. Jadi untuk layanan Gokar Protect Plus ini pun kedepannya tetap akan digunakan. Kenapa? Satu, menjawab dari kebutuhan dari para pelanggan kita gitu ya, dari para pengguna Gokar gitu ya, dan Gojek gitu ya. Jadi kita akan terus menjalankan ini gitu. Jadi akan menjadi suatu layanan yang tersedia gitu, baik dengan kondisi yang mungkin kedepannya ya kita tahu bersama gitu ya, bahwa kondisi sudah membaik, tapi balik lagi Gojek selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas, mendengarkan para pelanggannya ketika kita melakukan research gitu ya terhadap pelanggan kami. Mereka sangat senang gitu ya dengan pelayanan Protect Plus karena memberikan kenyamanan lebih gitu dan keamanan gitu ya. Jadi layanan Protect Plus ini akan selalu tersedia ke depannya juga kayak gitu. Oke, jadi tetap akan dipertahankan ya. Iya, betul. Sampai karena kan kembali lagi bukan berarti kita harus kita abai. Betul. Betul. Karena jangan sampai lengah. Iya, betul. Karena virus kan selalu ada ya, mau COVID-19 atau misalkan penyakit lainnya. Oke. Nah, Mbak Rum dan Mas Dimas, ini di masa pandemi masyarakat juga mencoba untuk mengurangi interaksi ya, termasuk salah satunya pembayaran. Nah, terutama bersentuhan nih. Nah, Gojek ini kan hadir memberi solusi yakni dengan GoPay. Nah, sistem transaksi ini bisa diterapkan di banyak sektor, terutama pembayaran ya. Nah, malahan di Bogor ada sejumlah tempat wisata nih yang juga sudah menerapkan sistem GoPay. Nah, Kebun Raya Bogor misalnya, dan ada juga Taman Budaya Sentul City. Nah, Mbak Rum atau Mas Dimas, ini keuntungan yang didapat wisatawan nih di Kebun Raya ini bila menggunakan GoPay ini apa nih? Kan kalau misalkan kita mesan Gokar atau GoRide kan ada biasanya voucher diskon. Nah, kalau misalkan di tempat-tempat wisata ini bagaimana? Oke. Karena GoPay itu tidak hanya transaksi secara offline, tapi secara online. Online itu maksudnya di dalam aplikasi ya. Itu bisa digunakan. Mungkin Mas Dimas bisa jelaskan yang di Bogor. Jadi betul sekali Mbak. GoPay ini memang digital payment gitu ya, pembayaran secara digital gitu ya, di mana kita berusaha untuk bukan hanya sekedar GoPay itu bukan hanya bisa digunakan di aplikasi Gojek gitu, tapi GoPay ini bisa membuat untuk melakukan pembayaran di mana aja gitu. Jadi di Bogor ini kita juga kerjasama gitu ya dengan Kebun Raya Bogor gitu ya, sebagai tempat hits ikon Bogor, kota Bogor. Betul. Ikon wisata Bogor ya. Betul. Jadi kita bekerja sama dengan Kebun Raya Bogor untuk menciptakan pembayaran yang lebih safe gitu ya. Yang cashless gitu. Cashless betul, karena tanpa harus uang tunai ya. Jadi intinya kalau pakai GoPay itu nggak usah pakai kembalian gitu ya. Iya benar. Jadi nggak ada barang yang tertukar gitu ya, kayak kembalian kurang. Betul, kurang atau apa segala macam. Tapi balik lagi GoPay itu juga salah satu effort kita gitu ya untuk tadi mengurangi transmisi gitu ya. Virus. Betul, dan juga kemudahan dalam membayar sendiri gitu ya. Jadi selain Kebun Raya Bogor mungkin dari Tribuners gitu ya, mungkin tahu lah ya Taman Budaya Sentul adalah tempat hits gitu ya. Wah, itu pokoknya anak gaul luar biasa banget. Gaul Bogor belum disebut gaul katanya. Itu kenapa Sentul? Anak Jakarta aja kesana loh. Wah. Betul. Nah itu kita juga membantu dalam bentuk tadi ya, kemudahan dalam membayar gitu ya. Terus juga dengan cashless tadi bisa membantu juga untuk mengurangi transmisi dari penyebaran virus juga gitu ya. Dan kita juga melakukan juga di tempat-tempat tersebut kita juga sedang berlangsung nih promo gitu ya, cashback gitu ya. Jadi ini yang paling disukain nih gitu ya. Kalau ada punchline-nya kayaknya. Betul. jadi kita ada cashback gitu yang sedang berjalan nih di Kebun Raya Bogor, jangan juga di Taman Budaya Sentul. Betul. Jadi bukan hanya aman tapi juga
Bisa jadinya tuh hemat ya lebih jadinya. hemat gitu. Iya, Jadi benar. intinya kalau pakai GoPay bayar apa aja di mana aja, hemat di mana-mana gitu. Oke, Betul. karena sering banyak promo juga ya. Betul. Dan kedepannya juga pasti bakal terus dikencarkan ya Dan promo-promo ini ya. kelebihannya gini, kalau kita bertransaksi dengan GoPay ini yang merasakan manfaat dua sebenarnya. Apa tuh? Pertama ya customernya, yang kedua merchantnya. Betul. Merchant tuh Oke. yang Si yang tempatnya menerima menggunakan- transaksi nah, ya. ya. Jadi dari sisi pelanggan itu selain ya aku rasa kalau promo tuh ya that's the bonus ya. Iya. Tapi kalau intinya dalam kita bertransaksi menggunakan digital payment itu satu kita lebih rapih dalam hal kita menata keuangan kita. Iya, betul. Kita lebih tahu nih. Betul. Iya, kan ada transaksi apa namanya Ya, historinya juga betul. kita bisa lihat keuangan pengeluaran Betul. kita Dan ya. ya keuntungannya lagi dia pasti kalau pakai uang cash itu kan potensi untuk virus atau bakteri terjadi Iya. lah ya. Nah, terus sementara kalau dari si merchantnya itu keuntungannya yang pertama satu, settlement mereka tuh lebih transparan. Jadi menghindari, jadi ada potensi kayak fraud ataupun dispute dari sisi karyawannya itu bisa dihindari karena semuanya Oke, tercatat. Iya. Ya, GoPay kami membuat sistem di mana bahkan selevel UMKM yang kecil pun itu bisa belajar bagaimana menata keuangan, menata laporan keuangan. Sistem kami memungkinkan itu. Kita namanya GoBiz ya. GoBiz. Iya, Oke. GoBiz itu adalah sistem di mana kita ekosistem yang diberikan untuk para merchant kami, mitra usaha kami baik GoFood maupun GoPay untuk mereka lebih mudah melakukan transaksi dan mereka jadi punya rekening. Jadi inklusi keuangan juga kan iya, digital inklusinya juga lebih luas penetrasinya. Iya. Ya, karena itu kurang lebih yang keuntungannya bisa kita lihat dari Betul. transaksi menggunakan digital payment. Digital payment. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga ya apa namanya keuntungan dari wisatawan dan Ya. juga apa namanya merchantnya juga ya. Dan sekarang juga trennya sekarang Mbak, selama masa pandemi, tren transaksi digital itu lebih meningkat daripada kita menggunakan tunai. Atau non tunai itu lebih meningkat. Ya. Dan sekarang juga difasilitasi hampir semuanya menggunakan digital kan. payment. Iya. Oke, karena untuk apa ya mempermudah juga terus misalkan kayak di parkiran juga Iya, kayaknya. itu udah gaya hidup soalnya. Iya, sudah jadi gaya hidup jadi Iya, mempermudah di parkiran gitu. kita sudah bisa bayar GoPay juga. Udah bisa pakai GoPay ya Betul. beberapa Jadi ini ya. kalau kira-kira. nanti kalau ke Botani jangan lupa Botani Square. Oke, itu Botani Square bisa. udah ada Tribuners. Juga Betul. mall Bayar khususnya pakai Bogor, GoPay. Bisa Pakai pakai GoPay. GoPay. Handphonenya Oke. jadi kayaknya nggak perlu bawa dompet, handphonenya Iya, dibawa langsung aja tip kemana-mana. gitu ya. Betul, Oke. betul. Oke. Nah, lagi-lagi ekosistem digital ini kan menjadi solusi instan Tribuners. Nah, ada rencana untuk dikembangkan ke pasar tradisional nih. Apakah ada rencana ke sana? Oke, Mas gimana? Kita juga ada fitur GoShop ya, kalau nggak salah. Go ya? Shop. Ya. Betul. Nah, itu Kita- gimana Gimana Mas, tuh? untuk menjangkau Ya. pasar tradisional? Mungkin dari ekosistem kita apa tuh yang fitur apa layanan apa tuh? Mas? Betul. Jadi untuk apa yang udah disebut sama Mbak Rum tadi gitu ya, kita juga punya suatu fitur atau layanan namanya GoShop, GoShop. gitu ya, di mana GoShop ini layanan instant on demand gitu ya, di mana instant on demand ini kita membantu apa namanya pasar-pasar tradisional untuk go digital gitu atau untuk digital transformations gitu. Jadi pelanggan itu bisa mengakses GoShop, dia tinggal memilih Barang-barang yang akan dibeli ya. betul. Jadi kayak misalnya contoh misalnya Mbak Arum jual ikan segar gitu ya Oke. di pasar gitu ya, Oke. mau jadi pengusaha gitu ya nantinya gitu ya. Nah, jadi bisa langsung milih nama pasarnya apa, terus tinggal memilih barangnya apa. Nanti otomatis dari driver itu Mitra driver kita mitra yang driver belanjain, kita Mbak. akan bantu belanjakan gitu oke, ke oke, pasar oke, tersebut oke. gitu. Jadinya dari mitra akan membelanjakan sesuai dengan pesanan gitu ya dari Iya. pelanggan dan langsung dianterin ke depan rumah seperti Oke, itu. jadi udah ini ya, udah apa ya, masuk ke arah pasar tradisional tapi lewat apa namanya mitra Gojek kayak gitu. Iya, ya. jadi Betul. itu Beli juga yang penambahan belanjain. pendapatan juga buat mitra kita. Iya, Jadi betul. mitra kita juga bisa berpotensi untuk mendapatkan nggak cuma dari GoFood ya, dari transport misalnya, atau mau ada yang ngisi GoPay juga bisa melalui mitra kita. Betul, Terus yang betul. mau sini gue belanjain istilahnya. Iya benar. Udah pokoknya babang Gojek Babang itu, Gojek setia babang gitu Gojek untuk pokoknya beli dia kalah Terbaik. kali sama pacarnya. Iya, jadi Aduh. jadi layanan tersebut tuh apa namanya juga membantu untuk meningkatkan balik lagi nih omsetnya gitu ya, baik Iya. dari yang offline ataupun dari yang online-nya. Iya, jadi kan balik lagi nih di Bogor itu anggapnya misalnya kota Bogor apa nih sekarang Bogor udah berulang tahun, aduh ulang tahunnya nggak kecil loh. 540 ya. 540 tahun 540 ya. Betul. Iya, kota Bogor ini 540 tapi
geliatnya menurut kami geliatnya sangat luar biasa ya Mas ya. Jadi pertumbuhan ini kita mau mengajak semua warga Kota Bogor dengan bangga, yuk kita sama-sama kerja bareng untuk bangkitin Kota Bogor. Pariwisata di Kota Bogor itu, aduh kalau setiap weekend ya. Iya, pasti macet pasti. Nah, yuk kita bikin pendatang ke Kota Bogor tuh tetap nyaman, tetap enjoy pariwisatanya di Kota Bogor. Nah, ekosistemnya Gojek bagian dari untuk menghadirkan itu. Oke, mantap. Mas Dimas dengan tim nih berusaha keras untuk gimana caranya yang datang ke Kota Bogor tetap nyaman gitu. Jadinya nanti dengan tadi gitu ya bisa meningkatkan lagi jadinya ekonomi Kota Bogor lebih cepat lagi gitu. Iya kan, mitra kami juga warga Kota Bogor yang memang juga mitra kami juga membutuhkan semangat untuk bertumbuh ya, sama-sama untuk bangkit. Mitra kami ya ada mitra usaha GoFood, mitra usaha GoPay, mitra GoRide, mitra Gokar. Jadi di berbagai sektor juga meningkatkan ekonominya juga ya. Oke, nah tapi kan nggak bisa kita pungkiri nih ada beberapa masyarakat yang gaptek gitu ya. Nah itu dari Gojeknya sendiri nih ada upaya nggak untuk menjangkau warga yang gaptek tersebut gitu kan? Ada beberapa yang mungkin aduh ribet gini nggak ngerti gitu. Gaptek dari sisi masyarakat pelanggan atau dari si mitra kami? Mungkin keduanya gitu salah satunya ya. Kalau dari pelanggan sebenarnya akses informasi untuk menggunakan aplikasi Gojek itu sangat mudah dan saat ini udah kita kalau ditanya di jalan hampir semua masyarakat udah punya ya. punya Gojek. Jadi tapi tetap kan bukan berarti ada yang edukasi nggak jalan ya, kita melalui sosial media tetap aktif dari Mas Dimas dan tim juga tetap aktif. Nah kalau untuk gaptek dari rekan-rekan mitra mungkin Mas Dimas bisa jelaskan sosialisasinya gimana? Betul, jadi kita nih punya acara atau kegiatan rutin gitu ya dengan mitra kita. Kita tuh sebutnya Kopdar. Oh ya, kopi darat. Kopi darat betul. Jadi kopi cantik ngobrolin apa tuh? Ngobrolinnya itu adalah seputar tadi gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan lagi dari mitra-mitra kita gitu ya, dari kondisi terkini kayak tadi Mbak Arum soal vaksinasi gitu ya, dengan termasuk saham ya, termasuk saham, sampai saham kan juga mitra driver kami termasuk mitra Bogor itu ada kan dapat saham dari GoTo. Nah itu kita ada kelas khusus kemarin. Betul. Jadi nggak cuma kita kasih gitu aja lepas kan harus tapi diedukasi sampai mendatangkan pakarnya gitu. Betul. Jadi kita ada medianya gitu. Jadi ada kegiatan rutin yang kita lakukan gitu ya. Jadi untuk ke semua mitra-mitra driver kita gitu. Jadi di mana di situ adalah upaya Gojek juga untuk melakukan edukasi bukan hanya mengenai dari aplikasi GoPartnernya itu sendiri, tapi untuk semuanya gitu. Ya banyak hal sih Mbak. Banyak hal yang mungkin kadang-kadang kita ngomongin edukasi pajak, edukasi finansial, BPJS. Jadi gak cuma teknologi tapi hal-hal lainnya juga diajarkan ya. Jadi tetap kalau yang kadang-kadang kan pengembangan fitur tuh banyak. Nah itu kita ada Kopdar yang untuk melakukan sosialisasi. Betul. Kalau dari GoFood kita ada Kompak ya. Betul. Kalau ada di GoFood kita ada Kompak gitu ya. Jadi Kompak ini adalah bentuk webinar gitu ya. Di mana kita mengundang para merchant atau mitra GoFood kita gitu ya untuk kita kalau ada penambahan fitur baru di GoBiz-nya ada mau diskusi, networking, pelatihan dan mungkin juga ya kita mengundang merchant-merchant yang sudah sukses gitu untuk bagging. Jadi untuk berjejaring gitu ya. Bagaimana seperti namanya komunitas partner usaha GoFood komunitas partner. Oh itu Kompak gitu ya. Namanya Kompak pakai Kompak. GoFood. Jadi kita platformnya tuh sebenarnya awal-awalnya kan meet up ya, cuman karena pandemi jadi kami punya platform secara online juga di Facebook Group dan juga di Telegram. Dan sekali kita adakan webinar juga. Dan beberapa yang kalau udah masuk ke regional ataupun di city level kayak timnya Mas Dimas itu bisa juga ada sesi offline ya dengan teman-teman anggota. Jadi ada kayak semacam coach dari beberapa merchant senior ya. Wah luar biasa banget. Jadi nggak cuma bertukar dari pihak Gojeknya tapi dari mitra-mitra senior juga jadi ya. Jadi mereka bisa dapat informasi dari mitra yang di Balikpapan. Jadi nggak cuma karena ada sesi yang memang ketemu semuanya, ada sesi yang di teman-teman Bogor. Jadi PR-nya Mas banyak banget ini. Semangat Mas, cuma bisa semangatin dong. Tribuners nih. Di masa paceklik ini rupanya tak membuat pelaku ekonomi patah arang. Nah, gelombang PHK besar-besaran membuat banyak masyarakat beralih untuk menjadi pengusaha. Nah, di Kota Bogor saja tahun 2021 tercatat 45.000 pelaku UMKM. Nah, angka ini naik sebanyak 64,37% dibanding tahun
2020. Nah, pertumbuhan sektor UMKM juga rupanya tak berjalan sendiri. Ekosistem digital yang dimiliki Gojek bahkan diklaim membantu pertumbuhan sektor UMKM. Nah, tadi seperti yang sudah disebutin, apakah itu merupakan solusi teknologi dan teknologi untuk membantu mitra driver ataupun UMKM, atau mungkin masih ada lagi? Nah, itu tadi salah satunya ya. Itu salah satunya. Non teknologi dan teknologi. Kalau teknologi ya solusi dari super app kita ya, kemudian non teknologi ya tadi termasuk ada salah satunya Kompak, iya, Kopdar. Terus ada dari apa? Ada program swadaya ya. Betul. Program kita swadaya. juga ada program swadaya untuk buat driver kita. Jadi kita ada program swadaya untuk telco gitu. Karena kan driver kita butuh pulsa ya. Butuh data gitu butuh koneksi internet gitu kan. Nah, itu juga kita melakukan ada program gitu ya untuk swadaya di sana. Kita juga ada program swadaya itu ada meals. Jadi bagaimana di pandemi ini kita juga membantu untuk mengurangi beban dari pengeluaran drivers gitu. Jadi kita bekerja sama dengan mitra-mitra GoFood kita gitu untuk memberikan affordable meals gitu. Jadi makan untuk drivers gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Dan juga kita sedang mengembangkan untuk swadaya maintenance. Jadi maintenance ini tuh akan namanya mitra tuh kan pasti butuh motor ya. Dia punya mobil ya. Iya, betul. Pasti sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti butuh ganti oli gitu ya. Jadi kita juga sekarang lagi mencari gitu ya dan menambahkan terus gitu ya rekanan untuk mitra-mitra bengkel kita. Jadi swadaya itu program yang sifatnya itu membantu mereka untuk meringankan pengeluaran harian. Nah, salah satunya itu tadi. Bisa di makanan dan juga bengkel gitu ya. Betul. Oke. Nah, dengan solusi dan ekosistem digital tersebut, mitra driver dan pelaku UMKM merasa aman menjalankan usahanya. Kok bisa kayak gitu? Ya, mungkin saya ngangkat dari hasilnya riset lembaga demografi UI ya. Nah, LDUI itu di tahun 2021 kemarin tuh secara umum menyatakan bahwa ekosistem Gojek itu berkontribusi semakin besar terhadap pemulihan ekonomi nasional. Tak terkecuali untuk Kota Bogor juga termasuk di dalamnya. Jadi tahun ini tuh kontribusi ekonomi digital Gojek dan luar dari GoTo Finance ya, diperkirakan meningkat 60% menjadi 1,6% dari PDB Indonesia atau sekitar 249 triliun. Ini dibandingkan dengan 1% dari PDB Indonesia di tahun 2019 sampai 2020. Jadi ekosistemnya Gojek mendukung pemulihan ekonomi melalui peningkatan pendapatan sebesar 66 triliun dan di tahun 2020 ke 2021. Ini gambaran dari riset yang kami temukan dari lembaga demografi UI. Nah, di sini pun disampaikan bahwa semua mitra driver dan UMKM di ekosistem Gojek itu mengalami pemulihan. Jadi melalui peningkatan pendapatan di tahun kedua pandemi ini menjadi angin segar ya buat kami, dan ini bukan menjadi sebuah kebanggaan tapi ini menjadi justru kayak kewajiban moral kami. Berarti ini harus kami lanjutkan, kami tingkatkan. Ini harus kami lanjutkan dan kami tingkatkan. Jadi ini yang menjadi semangat utamanya kami karena Gojek memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada sebuah kolaborasi dengan para mitra kami. Artinya ke depan inovasi penting. Inovasi dari ekosistem kami itu nggak akan berhenti. Yang kedua, kami akan support dalam hal peningkatan pendapatan dan bisnis mitra-mitra kami. Salah satunya ya kita akan melakukan promo dari misalnya mitra-mitra GoFood ya di ekosistem kami biar kemunculannya lebih sering, promo bersama. Untuk yang transportasi juga ya promo bersama, tapi dibarengi dengan kualitas, karena kalau cuma promo doang kualitasnya nggak dibarengin. Betul. Ya Protect Plus itu ataupun proteksi ekstra itu adalah salah satu bentuk kualitas dan experience dari aplikasi kami pun terus ditingkatkan. Kalau enggak nanti ya percuma gitu. Maksud aku adalah kalau cuma promo doang, it's not the main gitu. Kualitas keseluruhan kualitas artinya bagaimana performance-nya mitra kami dan juga bagaimana aplikasi performance kami. Betul. Jadi bagaimana kita bisa memberikan quality layanan gitu ya, kualitas layanan kepada pelanggan-pelanggan kita gitu. Jadi kunci utama dari kita adalah bagaimana memberikan layanan yang terbaik gitu kan. Yang menyenangkan pengalamannya juga enak. Betul. Dan bagaimana Gojek ini bisa menjadi solusi atas tantangan gitu ya dari pelanggan-pelanggan kita kayak gitu. Dan jadi
kayaknya lebih enak jadi sobat. Jadi sobat. Oh, iya, Sohib, benar-benar. betul. Sohibnya teman-teman yang lagi kuliah, Iya. sohib teman-teman yang sekolah. Kan Yang udah lagi- mulai back to school semua Iya, nih. iya, betul. Back to campus sudah mulai belum? Udah ada sebagian besar. Nah, apalagi teman-teman sohibnya teman-teman di IPB dan universitas di seputar Betul, Bogor Raya, betul, ya nggak sih? betul. Terus juga para PNS misalnya Betul, ataupun ya. karyawan, betul. ibu-ibu yang Oke. mungkin selama ini kesulitan Kesulitan mobilitas. dia. Iya. Oke, luar biasa. Jadi banget. sohib enak ya kayak Betul. Betul, Sohib betul. semua. Jadi pagi-pagi sambil masak bisa pesen gokar, belanja GoShop juga Iya, bisa. GoShop. pesen gokar buat nganterin anaknya sekolah gitu. Oh iya benar-benar. Gak sempet nih lagi Belanja masak juga gitu. Betul. Jadi mudah gitu ya, Iya. sahabat ibu-ibu gitu Sahabat ya. ibu-ibu, sahabat anak Iya, muda, ibu pokoknya betul. sahabat semua Kayak kalangan. aku ini nih. Aku juga nih anak muda gitu. Aduh. Ya, betul, betul. Oke, nah Mbak Rum dan Mas Dimas, nah di Kota Bogor kan tercatat ada 45.000 UMKM nih. Apakah semua sudah bekerja sama dengan Gojek atau seperti apa? Kita udah puluhan ribu. Betul, Udah puluhan ribu di merchant di betul. Kota Jadi Bogor, mungkin namanya udah Bogor ya? Bogor Raya lah. Bogor Bogor Raya, Raya, iya. betul. Jadi untuk Bogor Raya sendiri yang sudah tergabung tuh sebenarnya udah lebih dari 30.000 ya. Lebih dari 30.000 Betul, dan hampir 30.000. mencapai 100% ya udah 90% lebih berarti kalau dilihat dari data Iya, ini ya. tapi kita masih tetap terbuka. Betul. Ruang pertumbuhan untuk UMKM digital masih kita Terus buka. jadi kita tetap melakukan tadi ya Mbak Rum, bagaimana supaya bisa mensupport tadi ekonomi dari dari Bogor Raya gitu ya. Sehingga kita juga selalu mengundang gitu ya para rekan-rekan calon rekan mitra kita Calon gitu rekan ya. mitra. Cara daftarnya gimana? Mungkin Mas Nah, Dimas bisa kalau- sampaikan boleh ya, kalau ada yang Tribuners, siapa berminat. tahu ada yang ya. tertarik ya. Cara daftarnya adalah bisa pertama adalah download dulu nih aplikasinya Download gitu ya. Jadi aplikasinya. namanya Gobis. Gobis. Gitu. Jadi bisa di Play Store Gobis ya. di Play Store Bisa ada. di Play Store, App Store? gitu ya, betul. Jadi kita mengundang gitu ya untuk yang belum bergabung nih untuk bisa langsung menikmati segala macam kemudahan gitu ya, bergabung dengan ekosistem Gojek gitu ya, menjadi mitra atau bagian dari Gojek gitu ya, dengan mendownload tadi aplikasi Gobis gitu Gobis. ya, di mana nanti aplikasi Gobis itu sangat mudah, tinggal mendaftar, masukin nama, Data-datanya. Data-datanya. alamat dari usahanya Oke. dan informasi lainnya yang dibutuhkan gitu ya di dalam Gobis, sehingga ketika itu sudah mendaftar dan sudah teronboard, mitra bisa langsung pelanggan kita gitu bisa langsung Ya. melakukan transaksi gitu. Oke. Dan itu tidak ada tatap muka, nggak harus jauh-jauh ke Betul. kantornya Jadi Gojek, semuanya serba cukup lewat daring aplikasi. gitu ya, iya. Iya. Betul. Ya kisaran waktu pengurusan maksimal mungkin rata-rata 2 mingguan. 2 minggu ya, nggak 2 sampai mingguan sebulan kurang ya. lebih ya. Ya. Kurang lebihan. Cukup, iya ya, cukup ya 2 efektif. mingguan, dan satu hal, kami tidak memungut biaya. Gratis. Gratis. Tribuners. Betul. Jadi kalau ada yang menghubungi ini ya dipastikan kami Bukan tidak pihak bertanggung dari jawab ya, Gojek karena ya? kami Betul. tidak ada Pungutan pungutan biaya. Betul, Oke, betul. luar biasa. Jadi tinggal download aplikasi Gobis. Kita download Iya, aja. dan selama memenuhi semua persyaratan, Persyaratan? harusnya sih Aman-aman aja ya. Tapi teknik fotonya mesti Iya. penting banget. Betul. Dan nomor rekening ada ya. Betul, betul, supaya tadi balik lagi ke financial inclusive. Iya, dan itu juga transaksinya kalau misalnya sekarang bertransaksi, dananya bisa masuk besok ya. Betul, Oke, jadi Iya. cepat banget ya. cepat, betul. Dan Oke. bisa direkap, bisa menarik data-data transaksi. Oke, Betul. jadi Transaksi buat juga ini bisa ya, kelihatan, iya. data keuangannya ya. Iya. Oke. Betul. Jadi di Gobis sendiri tuh di dalamnya sudah dilengkapi dengan mini dashboard gitu. Iya. Jadi Mini dashboard. bisa langsung ngelihat transaksi hari ini tuh ada berapa berapa, transaksi, oke. baik itu dari GoFood-nya atau dari GoPay-nya. Jadi Itu bisa langsung semua kelihatan ya keuntungannya betul, gitu-gitu ya. hari itu langsung terlihat. Betul. Oke. Real time itu, Mbak. Real time. Oke, nah nih bagi pelaku UMKM yang baru bergabung nih, manfaat apa saja yang ditawarkan Gojek nih? Apa ada juga media promosi untuk mereka mempromosikan UMKM-nya mereka atau seperti apa? Oke, kalau dari kita pastinya ada layanan dan fitur memang untuk Promosi, mitra-mitra untuk mempromosikan atau memasarkan usaha mereka Usahanya. gitu ya. Jadi kita tuh punya namanya Go Ads gitu Go ya. Ads. Betul. Jadi Go Ads ini tuh lebih ke arah bagaimana mitra bisa membantu Go dari Gojek gitu ya, bisa membantu para pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya mereka ke pelanggan-pelanggannya Gojek gitu. Go Ads. Betul. Oke. Mungkin Barum mau menambahkan soal ini? Ya, jadi memang di kami sih
tadi ya, gabung sama komunitas itu bisa membantu membawa inspirasi dan pengetahuan banyak, nggak hanya dari Gojek tapi pengetahuan dari teman-teman mitra yang lain ya itu jadi secara teknologi dan non teknologi itu yang utama ya sekarang. Terus yang kedua ya memang kembali lagi dari teman-teman mitra usaha GoFood-nya, walaupun dia mau baru boarding ataupun yang sudah onboarding, balik lagi bagaimana bisa melihat kira-kira potensi pasar itu untuk misalnya jualan GoFood atau misalnya GoPay gitu ya, itu potensinya seperti apa sih, makanan yang trennya seperti apa, itu mesti jeli juga. Nah biasanya di Kompak juga kita ada sharing knowledge seperti itu. Gitu ya? Cuman kembali ya itu kita kan platform dan kita memberikan support, tapi kembali lagi teman-teman mitra juga mesti punya kreativitas. Ya, betul. Dan ya kalau itu juga mempromosikan dirinya ikut dalam, kita biasanya buka tuh mau ada promo ini barengan. Nah itu biasa suka ada tuh. Oke, jadi ada promo barengan bisa ini gitu ya. Kayak gitu ya Mas Dimas ya biasanya. Betul. Jadi kita juga aktif gitu lah istilahnya. Jadi kita juga punya wadah gitu ya, kalau buka di GoFood tuh kan ada bannernya di atas gitu ya. Jadi kita lewat GoBiz tadi kita menawarkan mitra-mitra yang mau memasarkan atau mempromosikan usahanya mereka bisa bergabung. Jadi di dalam situ itu akan berisi gabungan dari merchant-merchant yang mau mempromosikan kayak gitu. Dan juga dari pelatihan-pelatihan tadi bukan hanya dari ekosistem Gojek sendiri gitu ya, tapi kita juga membantu untuk mengedukasi bagaimana mereka bisa memasarkan di luar ekosistem Gojek gitu. Misalnya lewat sosial media gitu, bagaimana dia bisa jadi social seller lah kurang lebih. Social seller lagi tren kan. Iya benar. Oke. Kita juga kita punya solusi itu. Betul. Ada kita namanya Sally. Ini fitur yang sangat membantu buat para social seller yang aktif, misalnya melakukan jualan sifatnya mungkin fashion ataupun hal-hal yang lain yang didasari dipakai berbasis sosial media. Nanti ujung-ujungnya memudahkan misalnya melakukan transaksi pembayaran sampai ke logistik pengiriman, didukung oleh GoSend. GoSend Sally itu tuh apa? Jadi ada di aplikasi GoBiz kah atau gimana? Dia ada aplikasi tersendiri, tapi menjadi di luar dari aplikasi Gojek, tapi di aplikasi sendiri yang membantu kita, fitur tersendiri yang membantu para social seller. Ada tuh dia solusi keyboard pintar. Jadi dalam satu akses itu bisa untuk misalnya masuk untuk kita menjawab conversation atau interaksi dengan calon customernya, kemudian bisa langsung di-expose ke sosial media, lalu pembayarannya misalnya dengan GoPay bisa, itu terintegrasi sampai ujung-ujungnya bisa ke GoSend. Oke, jadi dari sistem pembayarannya, dari pengirimannya udah terintegrasi sama Gojek. Misalnya mau jual hijab dengan gaya desainnya sendiri. Kan sering di sosial media. Iya betul. Lagi happening ya. Itu Gojek bisa sampai ke level itu. Atau mau lebih ekstrem lagi, salah satu anggota ekosistem kita ada Tokopedia. Betul. Bekerja sama dengan Tokopedia ya, jadi bisa bisa masuk ke Tokopedia. Ada GoSend-nya juga, paymentnya bisa pakai GoPay. Luar biasa banget. Jadi jadi semuanya jadi ekosistem kita jadi lebih lengkap dan lebih luas ya, karena betul. Saat ini ya ada GoPay itu dari part of dari ekosistem kita, kemudian Tokopedia untuk belanja gitu ya. Sisbro-nya kita. Sisbro-nya dari tadi kita sohib ya. Ini. Terakhir nih yang paling sulit dari pertumbuhan gitu ya, dari perkembangan ini adalah mempertahankan. Nah, ini bagaimana nih Gojek mempertahankan hubungan yang sudah dijalin dengan baik ini dengan antara mitra dengan UMKM itu seperti apa nih? Nah, Mas Dimas nih gimana yang di Bogor nih? Yang di Bogor di mana? Bogor Raya. Jadi balik lagi ke tadi mungkin udah sempat disebutkan gitu ya, karena kita adalah sebuah ekosistem gitu ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan gitu ya? Pertama adalah berarti meningkatkan kualitas layanan kita ke pelanggan. Betul. Gitu ya. Terus kedua adalah meningkatkan kualitas layanan dari mitra-mitra kita. Bagaimana mitra kita berinteraksi dengan pelanggan supaya bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan gitu, yang membuat mereka merasa bahwa Gojek adalah layanan yang betul-betul menjawab apa kebutuhan mereka. Betul. Baik dari mitra pengemudi kita atau mitra driver kita, dari mitra GoFood, dari mitra GoPay gitu. Jadi bagaimana caranya kita terus meningkatkan baik itu secara layanan gitu ya, kualitasnya dari aplikasinya sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa terus menjawab tantangan-tantangan yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi supaya
Gojek ini jadi aplikasi yang tadi bisa menjadi sahabat gitu ya, bisa sahabat. jadi Sohib gitu, atau bestie ya bahasa sekarang ya. Jadi Ya, itu. bestie-nya Tribuners semua nih. Bagaimana kita terus mendengarkan apa yang dari pelanggan kita, mitra kita, dan bagaimana dari situ gitu ya, dari mitra-mitra UMKM juga gitu ya. Jadi kita tahu nih layanan apa sehingga memudahkan, dan Gojek ini jadi solusinya betul. Jadi ekosistem yang istilahnya bestie-nya gitu. Jadi nomor satu dan jadi pilihan utama seperti itu. Mas Dimas nggak akan berhenti untuk memperluas kerjasama dengan pihak manapun, betul, agar bisa menjangkau semakin banyak masyarakat betul, di Bogor Raya. betul, Ya. betul. Kerjasama dengan pihak manapun, baik oleh pemerintah kota maupun daerah-daerah wisata, lokasi wisata. Ya. Jadi semakin banyak bestinya ya. Betul. Pasti ada jalan judulnya. Pasti ada. Gojek pasti ada jalan. Betul, Oke. betul. Baik, seru sekali nih ngobrol dengan Barum dan Mas Dimas. VP Regional Corporate Affairs at Gojek, Barum Prasojo, dan District Head Bogor Bekasi at Gojek, Dimas Ganjar Ramadan. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol di kantor Gojek di Bogor nih. Oke, Tribuners, sekian Tribun Talks kali ini. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa di Tribun Talks selanjutnya. Thank you.